Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1, yaitu bab metabolisme. Secara khusus kita akan membahas tentang enzim. Sebelumnya, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi sebenarnya proses-proses di dalam tubuh makhluk hidup itu merupakan rangkaian reaksi kimia. Reaksi kimia di dalam tubuh terbagi menjadi dua kelompok, yaitu reaksi katabolisme atau reaksi pembongkaran dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana, dan reaksi anabolisme. Ini kebalikan dari katabolisme. Kalau anabolisme adalah reaksi sintesis dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Nah, di dalam reaksi-reaksi katabolisme dan anabolisme itu diperlukan kerja enzim. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang enzim. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan enzim? Gitu ya. Enzim merupakan senyawa biokatalisator. Ingat di kimia, kalian belajar senyawa katalisator, yaitu suatu substansi yang bisa mempercepat laju reaksi. Nah, biokatalisator artinya katalisator yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup atau bekerja di dalam tubuh makhluk hidup. Menurut Campbell and Mitchell, enzim akan mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat setiap tahapan reaksi secara selektif. Nah, ini nanti pengertian enzim ini nanti akan kita pelajari secara lebih mendalam pada ciri-ciri enzim. Nah, ini adalah ciri-ciri enzim. Ciri yang pertama, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Artinya, perubahan pada suhu atau pH itu nanti bisa mempengaruhi kerja enzim. Kemudian ciri yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim tertentu hanya bekerja pada substrat tertentu dan tidak bisa bekerja pada reaksi yang lain. Itu namanya enzim bekerja secara spesifik. Kemudian ciri berikutnya, enzim bekerja secara bolak-balik. Jadi enzim bisa mengarahkan reaksi ke arah kanan, namun dalam kondisi yang lain, enzim juga mengarahkan reaksi ke arah kiri. Ciri berikutnya, enzim diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Dan ciri yang lain, substrat tempat enzim bekerja itu bisa berupa senyawa asam atau basa. Itu nanti tergantung dari enzim yang bekerja. Enzim berupa koloid dan ciri yang terakhir, enzim dapat digunakan berulang kali. Oke, kita lanjut anak-anak. Sekarang komponen-komponen enzim. Secara umum, berdasarkan komponen penyusunnya, enzim itu dibedakan menjadi dua, ya. Ada enzim sederhana. Enzim sederhana itu hanya tersusun atas komponen protein saja atau apoenzim saja. Sedangkan kelompok enzim yang kedua adalah enzim kompleks atau holoenzim. Enzim kompleks terdiri atas dua komponen penyusun. Yang pertama adalah apoenzim, berupa komponen protein dan bersifat termolabil, artinya mudah rusak oleh suhu tinggi atau kinerjanya, kondisinya berubah oleh perubahan suhu. Sedangkan komponen yang kedua adalah gugus prostetik. Gugus prostetik pada enzim merupakan komponen non-protein dan bersifat termostabil, artinya stabil meskipun pada suhu tinggi.
Gugus prostetik anak-anak komponen enzim yang bukan protein bisa berupa senyawa organik atau disebut juga dengan koenzim. Contoh senyawa organik yang berfungsi sebagai koenzim adalah vitamin, NADH, dan koenzim A. Gugus prostetik kelompok yang kedua adalah kofaktor. Ini adalah gugus prostetik yang berupa senyawa atau ion logam atau anorganik. Contohnya Zn2+, Cu2+, mangan 2+, besi 2+, kalium, dan natrium. Itu tadi gugus prostetik. Nah, anak-anak, bagaimana kok enzim bisa membuat suatu reaksi bekerja lebih cepat? Begitu. Enzim bisa mempercepat suatu reaksi karena enzim mampu menurunkan energi aktivasi dalam suatu reaksi. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi adalah energi awal yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Perhatikan grafik ini ya anak-anak. Garis warna biru adalah diagram reaksi yang menunjukkan jumlah energi aktivasi yang dibutuhkan dalam reaksi tersebut. Yang biru adalah reaksi dengan menggunakan enzim, sedangkan yang merah adalah reaksi tanpa menggunakan enzim. Kalian bisa melihat bahwa energi aktivasi yang dibutuhkan untuk kedua macam reaksi ini adalah berbeda, di mana reaksi dengan menggunakan enzim menggunakan energi aktivasi yang lebih sedikit. Nah, bagaimana enzim bekerja ketika enzim bertemu substrat? Perhatikan skema ini anak-anak. Ketika enzim bertemu dengan substrat, maka enzim dan substrat bersama-sama akan membentuk kompleks enzim substrat. Selama proses reaksi itu, maka substrat akan mengalami perubahan atau mengalami reaksi menjadi produk. Setelah terjadi reaksi, maka enzim akan melepaskan diri dari kompleks enzim dan substrat. Kalian perhatikan, dari skema ini setelah reaksi, maka bentuk enzim tidak berubah, sedangkan substrat berubah menjadi produk. Selanjutnya, bagaimana cara kerja enzim? Ada dua teori yang menjelaskan bagaimana enzim bekerja. Teori yang pertama adalah teori gembok dan kunci atau lock and key teori yang dikemukakan oleh Fischer. Sedangkan teori yang kedua adalah teori ketepatan induksi atau induced fit teori dikemukakan oleh Daniel Kosland. Kita kaji satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci. Kedua gambar ini adalah gambar yang sama, mengemukakan cara kerja enzim berdasarkan teori gembok dan kunci. Ini Bu Erna sengaja menyajikan dua macam agar kalian familiar dengan gambar-gambar diagram sejenis. Di sini ditunjukkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang hanya sesuai dengan substrat tertentu. Perhatikan, enzim memiliki sisi aktif yang hanya sesuai dengan permukaan substrat tertentu. Sehingga jika ada substrat lain dengan permukaan yang tidak sesuai dengan sisi aktif, tidak bisa menempel atau bereaksi dengan enzim. Jadi, satu enzim hanya khusus untuk satu macam substrat saja. Berbeda dengan teori yang kedua. Berdasarkan teori yang kedua, sisi aktif enzim itu fleksibel, di mana sisi aktif ini bisa berubah-ubah strukturnya menyesuaikan dengan bentuk substrat. Itu adalah teori induced fit teori. Selanjutnya anak-anak, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Tadi di depan sudah disampaikan kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Selain itu juga dipengaruhi oleh konsentrasi enzim,
konsentrasi substrat, keberadaan aktivator atau zat-zat penggiat, dan keberadaan inhibitor atau zat-zat penghambat. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengaruh suhu pada kerja enzim. Ditunjukkan pada diagram berikut, anak-anak. Kalian perhatikan, searah dengan kenaikan suhu, maka kecepatan reaksi juga meningkat. Namun, kenaikan itu akan berhenti ketika suhu mencapai tingkat tertentu. Kalau di sini disampaikan biasanya pada kisaran 40 derajat Celcius itu, maka kecepatan reaksi sudah mulai menurun. Mengapa ketika suhu melewati batas tertentu kok kerja enzim menurun? Ingat, enzim adalah protein. Dalam suhu tinggi, protein akan mengalami kerusakan. Sebaliknya, jika suhu rendah, kecepatan reaksi akan menurun dan dalam tingkat suhu rendah tertentu, maka enzim menjadi tidak aktif. Itu tadi pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Yang berikutnya adalah pengaruh pH terhadap kerja enzim. Setiap enzim punya pH optimum untuk dia bekerja optimal. Misalnya dalam contoh ini, kalau enzim pepsin itu yang terletak di lambung, dia optimal bekerja di suasana asam. Ini pH optimalnya di bawah 7. Tapi kalau enzim amilase di dalam mulut, dia optimal bekerja pada pH netral. Berbeda dengan enzim arginase yang terdapat di hati, justru optimal bekerja pada pH basa. Jadi setiap enzim punya rentang pH di mana dia bekerja secara optimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzim. Jadi anak-anak, jika enzim ditingkatkan konsentrasinya, maka kecepatan reaksi akan meningkat. Namun, peningkatan kecepatan reaksi itu akan terhenti ketika semua substrat yang tersedia sudah terikat oleh enzim. Dalam kondisi itu, penambahan konsentrasi enzim tidak lagi meningkatkan kecepatan reaksi, sehingga kecepatan reaksi akan tetap konstan. Hal yang serupa juga terjadi dengan penambahan konsentrasi substrat pada suatu reaksi. Penambahan konsentrasi substrat sampai batas tertentu akan meningkatkan kecepatan reaksi. Namun, peningkatan kecepatan reaksi itu akan terhenti ketika semua sisi aktif enzim sudah bekerja. Kalau sudah sampai pada kondisi itu, penambahan konsentrasi substrat tidak lagi meningkatkan kecepatan reaksi. Oke anak-anak, faktor berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah aktivator enzim. Aktivator enzim adalah zat yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi. Ya, aktivator enzim contohnya bisa berupa garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer. Selain itu, aktivator juga bisa berasal dari ion logam seperti kalsium, magnesium, nikel, mangan, dan klor. Terakhir anak-anak adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah zat-zat yang menghambat kerja enzim. Nah, berdasarkan cara kerjanya, inhibitor dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berikatan kuat dengan sisi aktif enzim. Sehingga artinya inhibitor ini menempati sisi aktif yang seharusnya ditempati oleh substrat. Sehingga substrat terhalang untuk berikatan dengan enzim. Hal ini menyebabkan reaksi kimia terhambat kecepatannya. Inhibitor kompetitif ini bisa dihilangkan atau dikurangi dampaknya dengan menambah konsentrasi substrat.
Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi allosterik, yaitu sisi selain sisi aktif enzim. Ketika enzim diikat oleh inhibitor di sisi allosteriknya, ternyata itu juga menyebabkan enzim mengalami perubahan konfigurasi pada sisi aktifnya. Sehingga substrat yang semula sesuai untuk melekat pada enzim menjadi tidak sesuai. Nah, ini keberadaan inhibitor non-kompetitif ini tidak bisa dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Ya, anak-anak, ini adalah 3 gambar perbandingan kerja enzim dalam kondisi normal. Kalian bisa lihat di mana substrat melekat atau menempel pada sisi aktif enzim, kemudian reaksi di mana terdapat inhibitor kompetitif, ini yang poin B anak-anak, di mana inhibitor kompetitif menempati sisi aktif sehingga substrat terhalang untuk melekat pada enzim. Sedangkan yang gambar C adalah suatu reaksi antara enzim dan substrat namun terhalang oleh keberadaan inhibitor non-kompetitif. Ini kalian bisa melihat bahwa inhibitor non-kompetitif melekat pada sisi bukan sisi aktif enzim, namun tetap menyebabkan perubahan pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi substrat untuk melekat pada enzim. Oke anak-anak, demikian tadi diskusi kita tentang bab metabolisme pokok bahasan enzim. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.